Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu tenaga pengajar di Fulbright Institute. Buat teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang TOEFL skill pertama yang berkaitan dengan subject verb. Nah, ini adalah sebagai sumbangsi saya yang sudah mengajar beberapa tahun di Fulbright Institute. Oke, kita mulai. Nah, dalam sebuah kalimat, ini biasanya diawali oleh satu subjek dan satu verb. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana sih penggunaan it dengan der dalam sebuah kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat atau klausa itu biasanya diawali oleh kata it dengan der ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, yang pertama, untuk penggunaan it ini, it is used in three ways. Jadi ada tiga cara penggunaan it ini ya guys. Nah, yang penggunaan pertama, nanti saya highlighter guys. Nah, ini untuk subjek it-nya. Ketika it ketemu dengan was, dia nanti ketemu dengan tahun nih, baru setelah itu dia pakai that ya. Baru kemudian subjeknya she, verbnya like came. Nah, came ini bentuk kedua. Jadi pola pertama it was, ketemu tahun baru date, that, baru subjek verb ya. Itu pola pertama dari penggunaan it. Nah, sedangkan pola keduanya, it is important to be free. Nah, di sini polanya adalah it is itu ketemu dengan adjektif important nih, baru ketemu dengan to ya, atau kita bisa bilang to infinitive. Nah, bisa juga kalau misalnya it is difficult to get, atau misalnya it is hot to drink, and so on. Nah, kemudian penggunaan terakhir untuk it ini dia pakai kata kerja take. Nah, ini kalau dia pakai kata kerja take guys, ini harus pakai s ya. Harusnya takes ya. Nah, di sini saya pakai verb 2 took. Polanya kalian harus ingat subjeknya it, take, baru objek, baru sini adalah time phrase, baru to infinitive. Nah, contoh lain misalnya it took him a few months to complete his assignment. Jadi itu salah satu penggunaan untuk it. Jadi ada tiga cara. Yang pertama polanya it to be that. Jadi it was ketemu tahun that, subjeknya she, di sini verbnya came, atau misalnya it was in 2020 that she finally retired from her work ya. Jadi pola keduanya it is ketemu adjektif baru to infinitive, dan pola ketiganya ketemu dengan take atau took, time phrase baru to infinitive. Nah, itu kalau penggunaan it. Nah, sedangkan dalam penggunaan there ini, penggunaan there ini sebenarnya tergantung dari objeknya. Jadi untuk pakai there is, there are, there was, there were, there has, there have, itu tergantung dari subjeknya ya, atau ini namanya adalah inverted. Jadi ceritanya itu dibalik. Penggunaan to ini tergantung dari setelahnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Sebentar saya bahas. Untuk penggunaan is ini tergantung dari setelahnya. Karena is kita pakai karena adanya di sini adalah termasuk singular ya, atau tunggal bisa kita bilang. Nah, ini kalau are-nya ini mengacu pada books. Nah, karena dia lebih dari satu. Kemudian di sini was-nya mengacu pada storm karena tunggal. Nah, where-nya di sini mengacu pada movies. Nah, has-nya di sini guys mengacu pada opinion ya. Kemudian di sini have-nya mengacu pada teoris. Jadi penggunaan to be-nya is, are, was, were, has, have itu tergantung dari setelahnya. Jadi kalau setelahnya itu plural ya pakai are, were, have. Kalau setelahnya tunggal atau satu kita pakai is, was, atau has. Nah, itu penggunaan untuk it dengan there ya. Jadi kalau teman-teman dapat awal kalimat itu it, nah ada tiga tadi caranya. Pola pertamanya ingat, it was ketemu dengan tahun, that baru subject verb. Pola kedua tadi it is ketemu adjektif baru to infinitive, dan pola ketiga it, take atau took ketemu objek dulu baru time phrase baru to infinitive. Nah, itu penggunaan untuk it first there. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh latihan. Ini bisa kita latihan sama-sama. Ini salah satu contoh TOEFL ITP. Nah, kalau kita lihat soalnya ini sederhana. Apakah teman-teman pilih it atau there ya? Nah, misalnya nomor satu nih kita bahas sama-sama. Karena ada 165 pairs, maka kita pilih delta nih. Karena subjek verbnya itu cuma berlaku di option delta ya. There are. Jadi are-nya ini mengacu pada 165 pairs ya.
Jadi kalau option-option lain itu tidak memenuhi syarat, kenapa? Karena tidak ada subjek dan verb-nya. Subjek verb-nya itu adalah delta. Kemudian nomor 2, di sini yang memenuhi syarat karena di sini ada to develop. Nah, ini maksudnya to infinitive. Teman-teman pilih alpha ya, it takes. Kemudian nomor 3 ini there are. Kenapa kita pilih there are? Karena di sini adalah many coppermines-nya plural ya, atau lebih dari satu. Oke, jadi there are. R-nya itu merujuk pada setelahnya. Sama yang di nomor 4. Nah, ini ada 60,000 spaces. Yang memenuhi syarat subject verb kan Charlie ini. Nah, nomor 5. Nah, ini nomor 5. Hati-hati, ini soal tricky. Bisa jadi jawabannya Charlie dan Delta. Nah, kita lihat. Oh, ada to infinitive to divide. Berarti yang kita pilih adalah Charlie ya. Oke, it is customer. Karena customer ini adalah kata sifat. Kalau delta ini nggak bisa, kenapa? Customer itu adalah kata sifat, seharusnya there itu ketemu dengan kata benda. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan subjek dengan verb. Oke. According to expletive word. Jadi expletive itu adalah di mana kalimat itu diawali oleh subjek it dengan there. Nah, itu untuk contoh practice one yang terkait dengan it dengan there. Nah, kita pindah. Nah, dalam masalah tenses, kalau di dalam soal TOEFL itu atau soal ITP itu tensesnya cuma 2 nih. Secara umum ya, simple present tense. Ini adalah pola-polanya. Nah, sebenarnya untuk simple present tense secara umum buat teman-teman yang baru belajar nih untuk basic atau masuk di starter perkenalan untuk pertama kali ikut TOEFL nih. Nah, jadi penggunaan to be sebenarnya ini is are. Ini is are ini guys. Nah, kenapa kita gunakan to be is are ini? Karena kita mau hubungkan itu kata sifat, kata benda, kata keterangan, verbing dengan verb 3. Nah, itulah fungsinya to be. Jadi kita anggap to be ini sebenarnya sebagai kata kerja ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi ini yang saya hilangkan, maksudnya ini preposisi jangan abaikan. Karena kalau kalian abaikan, nah itu hati-hati. Ingat aja, preposisi itu sebenarnya adalah pengecoh atau distractor dalam penentuan subjek utama. Jadi kalau teman-teman lihat preposisi jangan diabaikan dulu. Lihat dulu of the song, nah baru kalian matikan ya. Maksudnya matikan ini adalah kalian harus fokus pada di awal kalimat aja yang diawali oleh artikel the, an, karena penentuan subjeknya itu di awal kalimat. Jadi R-nya ini mengacu pada singer ya, bukan of the song-nya gitu. Sama dengan ini, yang of the girl in the class ini kan semua keterangan. Ya, kalian matikan aja ini, hilangkan maksudnya ya. Karena subjeknya itu the name, makanya dia gunakan is. Ya, jadi penggunaan to be ini tergantung dari awal kalimat. Jadi kalau ada nanti preposisi namanya, ini preposisi adalah kata depan seperti in, of, by, from, with dan sebagainya. Itu cuma keterangan. Jadi keterangan lagi, kemudian in the jar keterangan. Nah, inilah penentuan to be-nya are mengacu pada singer, name-nya mengacu pada is, statue-nya cuma satu patung baru pakai is nih. The government-nya satu baru pakai is. Kemudian cookies-nya ini plural maka gunakan are. Nah, kita lihat yang di sini adalah kata sifat, Putri di sini sebagai kata benda. Nah, di sini sebagai kata keterangan in the United States. Kemudian di sini namanya la continuous. Jadi apapun to be ketemu verbing itu namanya la continuous ya. Kemudian di sini adalah kalimat pasif karena diikuti oleh verb 3. Itulah fungsi dari to be untuk menggunakan adjektif, noun, adverb, verbing dengan verb 3. Nah, sedangkan untuk kalimat verbanya dalam tes TOEFL itu biasanya apakah verbnya itu ditambah s atau tidak. Nah, pengecohnya nanti itu di preposisi. Karena use-nya di sini satu, tunggal, maka overnya kita pakai s. Seandainya kalau di sini uses, artinya penggunaan-penggunaan, maka over aja ya, nggak usah pakai s. Sama di sini several teorisnya banyak, maka kamnya di sini nggak usah pakai s. Jadi ini yang saya coret itu adalah preposisi. Jadi teman-teman lihat dulu ada preposisi, baru nanti dicoret ya. Jadi jangan terlalu fokus pada preposisi, tapi dilihat dulu. Oh, ada preposisinya, kalian hilangkan, cocokkan dengan subjek dengan verb utamanya. Itu masalah tenses dalam kasus simple present tense. Nah, kalau di simple past itu hampir sama tadi dengan present, cuma kita ubah dia to be-nya bukan lagi is are tapi was were nih. Nah, jadi was were ini sama penggunaannya, dia dianggap sebagai kata kerja. Kenapa was were itu kita anggap sebagai kata kerja? Untuk menghubungkan ini kata sifat,
kata benda, kata keterangan, verbing dengan verb 3. Nah, ini contoh-contohnya sama kayak tadi. Jadi gunakan was ini misalnya karena he kan. Kalau di sini flowernya banyak, ada preposisi, maka dia gunakan where ya. Nobody ini dianggap sebagai subjek tunggal, ini nanti namanya certain word, maka kita gunakan was. Di sini they, baru where di sini guys. Nah, untuk mengumumkan verbing namanya past continuous. Tadi kalau is-are namanya present continuous, dan contoh terakhir ini kalimat pasif. Nah, ini salah satu teknik untuk menjawab simple past. Nah, kalau teman-teman nanti lihat ada keterangan waktu nih, misalnya in 1994, maka itu sudah mengindikasi bahwa dia adalah simple past. Rumusnya adalah subjek verb 2. Nah, ini adalah beberapa contoh buat teman-teman. Silakan saya berikan waktu selama semenit mungkin, supaya teman-teman bisa menganalisa ya untuk kasus subjek verb. Nah, untuk di contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa verbnya di sini grows. Oke, nah di sini verbnya guys grows. Cari artikel deh ya. Kemudian di sini was, agriculture ya. Kemudian di sini Maria Michels. Di sini comma dan sebagainya ya.